Bismillahirrahmanirrahim. Dirubah menjadi produk yang spesifik. Dan berikutnya adalah yang tadi sempat saya jelaskan adalah fermentasi nata de coco. Siapa yang bekerja? Acetobacter-Psyllium. Apa yang dia rubah? Ternyata adalah karbohidrat atau gula yang dia rubah menjadi selulosa. Jadi kenyal-kenyal putihnya nata itu adalah selulosa hasil fermentasi gula yang dilakukan oleh Acetobacter-Psyllium. Jadi ternyata tidak semua hasil fermentasi itu haram. Karena tidak semua hasil fermentasi itu dia adalah etanol. Sedangkan kapan etanol itu dia haram, tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, kita masuk ke slide tentang kadar etanol pada jus buah. Yang saya sampaikan pada slide ini bukan hasil pendapat pribadi saya, tetapi ini adalah penjelasan dari tim di LPPOM UI, jadi dalam rapat tim gabungan Komisi Fatwa. Jangan lupa di dalam LPOM UI ini, apakah hanya ulama saja yang menentukan? Ulama itu menentukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli teknologi pangan, para ahli kimia, yang mengidentifikasi berapa jumlah kadar etanol yang ada pada produk tersebut. Setelah ditunjukkan berapa kadar etanol yang terdapat pada produk tersebut, maka majelis ulama yang tergabung dalam LPOM inilah yang akan membuat fatwa bagaimana hukumnya produk tersebut. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata buah, di sini maksudnya jus buah ya, yang didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat, kalau suhu ruang 25 ya, kalau 29 berarti agak hangat, jadi banyak ya suhu-suhu fermentasi. Selama 3 hari mempunyai kadar alkohol, kalau anggur, jus anggur, kadar alkoholnya 0,76. Apel 0,32%. Kurma 0,33%. Jadi ini jus anggur, jus apel, jus kurma didiamkan pada suhu 29 derajat Celcius agak hangat di atas suhu ruang selama 3 hari, ternyata hasilnya adalah seperti ini. Sehingga disimpulkan bahwa rata-rata kandungan alkohol dalam perusahaan jus buah selama 3 hari ialah 0,05%. Lalu bagaimana hukumnya? Baik, kita akan melihat bagaimana fatwa Majelis Ulama tentang etanol pada makanan. Ini terbaru, jadi fatwa terbaru adalah fatwa Majelis Ulama nomor 10 tahun 2018. Biar kita pahami, alkohol etanol itu bedanya apa sih? Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia, alkohol itu adalah istilah umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional. Ya. Apa gugus fungsionalnya? OH, hidroksida, yang terikat pada rantai karbon C. Ya, jadi kita lihat ini ya, rumus kimia itu kan ada C2H5OH. Gugus karbonnya itu C, maka gugus hidroksilnya adalah OH. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan alkohol itu secara umum adalah senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil OH yang terikat terhadap rantai karbon C. Baik, kita lanjut yang ke C. Coba diperhatikan poin C. Secara kimia, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol. Karena kalau polimernya berbeda, gugus hidroksilnya berubah, maka dia namanya bukan etil. Bukan etil etanol. Ada metanol. Metanol itu C3H6OH. Propanol butanol. Masing-masing punya nama sendiri. Hanya saja etanol, kita khusus membicarakan etanol, yaitu C2H5OH, banyak digunakan pada produksi pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Tetapi memang etanol secara dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol. Ya, seperti itu. Ini memang agak sedikit perlu konsentrasi ya. Nah, kalau dilihat dari proses pembuatannya, etanol itu dibedakan menjadi etanol hasil samping industri Homer. Ya. Jadi kalau industri B
bir, wine, itu pasti industri sampingnya adalah etanol. Dan hasil industri non-homer, baik sintesis kimiawi dari petrokimia atau hasil industri fermentasi non-homer. Bagaimana dengan alkohol? Alkohol yang kita pakai untuk membersihkan luka, ya dia etil alkohol, etanol, tetapi kan konsentrasinya. Itu yang umum di pasaran kan 70%. Dan tidak ada orang yang bisa sehat-sehat saja minum alkohol dengan sebanyak 70%, itu tidak mungkin. Baik, kita lihat pendapat peserta rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama tanggal 28 Februari 2018. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan pendapat pribadi ya, ini berdasarkan fatwa ulama. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan khamr ya, adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lain. Khamr bisa dari kurma, bisa dari macam-macam ya, termasuk kalau di Indonesia ada legen itu ya, dari buah siwalan ya. Itu kan bisa diproses menjadi khamr. Baik dimasak ataupun tidak. Berikutnya adalah alkohol adalah etil alkohol atau etanol. Jadi yang kita bicarakan di sini khusus adalah etanolnya C2H5OH. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya minuman beralkohol. Kalau kita bilang minuman beralkohol itu apa sih? Kalau berdasarkan fatwa MUI, minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain. Ternyata pada minuman keras itu atau alcoholic beverage itu ternyata isinya nggak cuma etanol gitu ya. Ada metanol, asetaldehyde, etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa. Jadi kalau ditanya apa sih kandungannya wine, apakah cuma etanol? Tidak. Banyak kandungan-kandungan lainnya ternyata juga berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi kalau kita spesifik di sini mengatakan bahwa minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan sengaja diproduksi untuk menghasilkan etanol karena memang tujuannya untuk dijadikan khamr. Maka berdasarkan itu fatwa MUI menyatakan bahwa produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram ya. Produk minuman hasil fermentasi ya. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol etanol minimal 0,5% hukumnya haram. Kenapa bisa begitu? Karena tadi berdasarkan penjelasan tadi ya, yang jus buah tadi. Jus buah didiamkan dalam suhu 29 derajat selama 3 hari, ternyata jika dirata-rata maka dia berjumlah 0,5% berdasarkan itu. Produk yang ketiga ya, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol etanol kurang 0,5 hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Dan yang keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr ya. Penekanannya bukan berasal dari khamr. Hukumnya halal. Baik, sekarang kita membicarakan masalah tentang titik kritis tahap fermentasi. Kalau tadi di masalah etanol itu kan adalah kita membahas hukumnya etanol hasil fermentasi alkohol ya. Tadi jangan lupa kita spesifik setiap jenis fermentasi menghasilkan produk tertentu. Yang kita bicarakan tadi adalah etanol hasil fermentasi alkohol. Apakah hanya itu saja? Ternyata hanya bukan dilihat dari hasil alkoholnya saja yang kita harus meneliti titik kritisnya. Ini maksudnya apa sih titik kritis gitu ya? Ternyata titik kritis itu adalah titik kritis yang menentukan nanti kita menentukan itu halal atau haram. Jadi titik kritisnya di mana? Di setiap proses tadi. Ternyata titik kritis pada fermentasi itu tidak hanya hasilnya, tidak melihat kadar etanolnya saja, tetapi secara proses itu ada titik-titik kritis yang akan mengancam status kehalalan produk yang akan kita konsumsi. Ini agak ya kita main-main di dunia bakteri ya. Jadi para bakteri, sebelumnya saya jelaskan dulu. Fermentasi itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah fermentasi spontan dan fermentasi tidak spontan.
Apa itu fermentasi spontan? Fermentasi spontan itu adalah fermentasi yang tidak menggunakan starter atau mikroba yang ditambah. Dia mikroba yang bekerja di dalamnya itu adalah sudah terkandung pada bahan aslinya. Pada bahannya, misalnya adalah sauerkraut atau kimchi. Pada kubis itu ternyata potongan-potongan kubis itu dia memang sudah mengandung yang namanya bakteri tadi. Bakteri spesifik yang bekerja pada proses fermentasi menghasilkan acar kubis atau juga pada kimchi. Itu ternyata memang dia sudah ada. Makanya disebut sebagai fermentasi spontan. Artinya tidak perlu ditambahkan starter. Yang kedua adalah fermentasi non-spontan. Apa itu fermentasi non-spontan? Fermentasi non-spontan itu adalah fermentasi yang pada proses fermentasinya ditambahkan mikroba dari luar atau ditambahkan starter, contohnya pembuatan roti. Terigu itu kan tidak mengandung bakteri ataupun khamir atau kapang apapun. Maka pada proses pembuatan roti kita perlu menambahkan khamir atau yeast. Mungkin kalau merek kita sering pakai yang sub instan, pakai fermipan. Nah, itu namanya kita melakukan fermentasi non spontan. Kita menambahkan starter atau mikroba dari luar. Contoh kedua adalah pada proses pembuatan nata de coco. Proses pembuatan nata de coco itu kita menambahkan Acetobacter silenium. Artinya memang di dalam air kelapa tadi memang tidak ada kandungan Acetobacter silenium. Maka ditambahkan. Nah, proses penambahan tadi inilah yang banyak sekali titik kritisnya. Kenapa? Karena kita memperoleh Acetobacter silenium itu juga ada yang namanya kita proses inokulasi. Kita pemurnian biakan bakteri ya. Jadi karena dia tidak terdapat pada bahan asli, maka kita perlu menambahkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari tahap-tahapan inilah yang kita akan melihat apa titik kritisnya. Yang pertama adalah penyimpanan strain mikroba. Contoh, misalnya tadi Aspergillus Acetobacter silenium ya untuk pembuatan nata. Strain mikroba ini disimpan dalam freezer sebelum digunakan. Setelah kita memperoleh biakan murni, terus kita beli gitu mungkin di bank bakteri gitu, maka dia disimpan di dalam freezer agar strain mikroba tadi dorman, ya nggak mati lah gitu kan, tapi tidur. Kalau istilahnya bakteri dia dorman gitu ya, tapi bukan mati suri ya. Nah, pada saat kita menidurkan bakteri selama masa penyimpanan, itu kita menggunakan yang namanya bahan pelindung. Namanya cryoprotectant ya. Masalahnya ternyata bahan baku cryoprotectant itu bisa terbuat dari gliserol, laktosa, skim, milk powder, jadi susu bubuk skim, bahkan kanaster dan lain-lain. Di mana titik kritisnya? Titik kritisnya ternyata adalah gliserolnya. Gliserol itu diperoleh dari hidrolisis lemak hewani. Gliserol ya, spesifik dia hidrolisis lemak hewani. Maka titik kritisnya adalah hewan sumber gliserolnya. Apakah dia berasal dari hewan yang halal? Apakah diperoleh dari penyembelihan yang halal? Itu adalah titik kritisnya. Yang berikutnya bisa juga dia menggunakan cryoprotectant, itu adalah laktosa. Laktosa di sini adalah hasil samping pengolahan keju yang melibatkan enzim. Jadi saya sebutkan ya bahwa pembuatan keju itu dia menggunakan bakteri untuk menggumpalkan. Menghidupkan bakteri, memberi makan bakteri itu dia perlu medium, perlu rumah, dan makanan. Pada beberapa bakteri itu juga dia ternyata sudah berasal dari hewan yang haram, misalnya rennet ya. Dia bisa juga diambil dari enzim lambungnya babi atau anak sapi. Nah, kalau sapinya haram ya tentu enzimnya jadi haram. Banyak ternyata titik kritisnya. Nah, coba kita lihat, ternyata kalau di dalam Islam, di dalam syariat kita, titik kritis bahan hewani itu banyak. Kenapa? Apa saja yang dilarang penggunaannya dalam syariat kita? Ternyata babi, bangkai, darah, semua dimaksudkan termasuk homer, bagian tubuh manusia. Jadi kalau tadi laktosanya tadi menggunakan hasil samping keju
yang dia menggunakan bakteri dengan enzim yang haram, ya tentunya haram. Nah, yang kedua, setelah tadi ditidurkan bakterinya, maka dia harus disegarkan, dibangunkan terus disehatkan, gitu ya. Maka dia penyegaran itu dilakukan di agar miring, ini mediumnya, rumahnya, disebut selain agar. Bisa dilihat di gambarnya ya, ini medium-medium untuk penyegaran bakteri. Ada agar plate, jadi dia piring ada medium agar-agarnya. Ada broth itu kaldu, makanya hati-hati. Ada agar selain. Nah, sebelum strain mikroba itu dijadikan inokulum, maka strain itu disegarkan dulu pada media agar miring. Kalau di sini agar miring gambarnya ini, agar selain. Ini. Apa saja kandungannya? Ternyata bisa rumput laut, sumber karbon, nitrogen, dan mineral. Bahkan ada beberapa strain mikroba itu menggunakan darah hewan sebagai nutrisi pada. Jadi ini kan rumahnya, maka dia juga perlu nutrisi, perlu makanan. Nah, ada juga yang dia menggunakan darah hewan. Nah, berarti titik kritisnya di sana ya, karena darah itu haram. Ada juga yang dia menggunakan sumber nitrogen berupa peptida, seperti pepton yang merupakan lagi-lagi hasil hidrolisis parsial protein hewan. Maka titik kritisnya tentu hewan tadi bagaimana statusnya. Hewan itu halalkah, disembelih dengan cara halal sesuai syariatkah, itu menjadi titik kritis. Dan enzim yang digunakan untuk menghidrolisis tadi, itu bisa berasal dari hewan. Dan banyak juga industri yang menggunakan dari enzim pankreas babi. Banyak sekali ternyata ya titik kritisnya. Karena jelas sekali di dalam Islam, sesuatu yang haram adalah bangkai, hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam, darah dan daging babi. Bisa dibayangkan kalau cara medium tadi untuk menyegarkan bakteri tadi ternyata menggunakan enzim babi, ya tentunya jadinya haram. Ini juga yang pernah terjadi pada produksi MSG ya di Indonesia, sempat heboh sekitar tahun 2003. Masih lanjut setelah dia disegarkan, maka dia dipindahkan yang namanya ini Erlenmeyer, ditumbuhkan, inokulasi. Inokulasi itu dimasukkan pada media cair dalam Erlenmeyer. Apa saja isinya? Ternyata di sini bukan cuma air ya. Ternyata ada sumber karbon. Sumber karbon itulah sumber makannya bakteri, kan dia butuh karbon, nitrogen gitu kan. Dan ditambahkan vitamin B1, B6, dan B kompleks. Ternyata vitamin-vitamin tadi itu juga bisa berasal dari hewani atau mikrobal yang melibatkan enzim. Nah, muter lagi kan. Yang keempat adalah pembuatan media produksi. Jadi tadi bakteri ditidurkan pada saat proses, terus dibangun, segarkan, dipindah lagi ke medium yang lebih sehat tadi di Erlenmeyer, lalu dimasukkan ke area produksi. Di sini media produksi. Di mana titik kritisnya? Nah, bisa dibaca ya di situ. Jadi medium produksi itu adalah medium terakhir. Apa saja medium terakhirnya tadi? Bisa molase, konsep liquor, atau sumber nitrogen. Masalahnya kadang-kadang di medium terakhir tadi itu ada banyak terbentuk busa, sehingga ditambah anti busa atau anti foam. Dan titik kritisnya adalah sumber anti busa yang digunakan. Karena kadar pembuatan titik anti busa itu bisa melibatkan banyak zat-zat kimia yang hasil hidrolisis juga. Nanti kembali lagi apakah mengandung enzim yang bersumber dari hewan yang haram atau tidak. Nah, oke, kita masuk ke studi kasus saja ya. Mungkin kita kenal MSG. Nah, merek ini terkenal ya. Kita bedah dulu fermentasi MSG. Kita lihat dari tetes tebu. Kita tahu semua MSG terbuat dari tetes tebu. Tetes tebu ini dia mengandung gula. Ya. Maka yang ditambahkan adalah bakteri yang memang dia bekerja untuk merubah gula menjadi asam glutamat. Maka ini nih, kecil ini, bakterinya dicemplungin ke dalam tampungan tetes gula.
Begitu di dalam, ternyata bakteri ini merubah zat gula menjadi asam glutamat. Begitu, maka yang dihasilkan, kita lihat ke sini, adalah asam glutamat. Jadi gula, kandungan gula tadi oleh bakteri, dia dirubah menjadi asam glutamat. Begitu asam glutamat itu sudah terbentuk, maka ada proses yang namanya kristalisasi. Setelah proses kristalisasi, maka terjadi pengeringan dan jadilah pupuk MSG. Lalu di mana titik kritisnya kira-kira? Kayaknya baik-baik aja ya, nggak ada yang haram-haram, tidak ada yang melibatkan babi ataupun homer di dalamnya. Tetapi ada titik kritisnya. Jreng-jreng. Coba diperhatikan. Kasus pencemaran babi pada produksi MSG. Bisa terlihat? Ya. Pada saat tadi bakteri tadi itu kulturnya dia akan digunakan, maka terjadi yang namanya penyegaran tadi. Awalnya pada PT Ajinomoto tahun 2003 itu, dia menggunakan media bernama pepton. Tetapi ternyata kalau kita lihat di proses ini, dia menggunakan bactosoiton. Ya. Sebetulnya pada prinsipnya sama, dia menggunakan media untuk menyegarkan. Kalau dilihat dari ini ya. Baik, kita bedah di mana sih kasus pencemaran babinya ternyata. Nah, kalau kita perhatikan pada proses penyegaran bakteri itu awalnya menggunakan polipepton. Jadi PT Ajinomoto itu dia menggunakan polipepton. Jadi pada saat dia mengajukan sertifikasi halal, dia mengajukan polipepton sebagai medium untuk penyegaran bakterinya. Ternyata pada saat proses, pada tengah-tengah proses ternyata PT Ajinomoto itu menggunakan bactosoiton. Apa itu bactosoiton? Dia ternyata adalah merek dagang dari produk nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Terbuat dari apa? Loh, dia itu loh ternyata hanya hasil hidrolisis enzimatik kedelai. Jadi ini enzim yang kedelai, tetapi enzim yang digunakan pada saat proses produksi hidrolisis tadi, dia melibatkan yang namanya tripsin. Tripsin itu enzim babi, yang gambarnya di situ ya, ada ya, tripsin di sebelah. Dia melibatkan enzim babi. Jadi bactosoiton tadi itu kan kayak rumahnya ya, mediumnya. Tapi ternyata di dalam pembuatan bactosoiton tadi yang harusnya dari kedelai tadi itu ternyata melibatkan enzim. Enzim yang digunakan adalah enzim dari babi. Di sini kalau di gambar disebut dengan tripsin. Bagaimana hasil produknya? Kalau dilihat dari hasil produknya, maka di dalam serbuk PT Ajinomoto produksi tahun itu ya, saya tekankan pada tahun itu saja, karena setelah itu sudah diperbaiki, itu jelas tidak mengandung unsur prosin. Jadi tidak ada unsur DNA pada unsur DNA dari babi itu tidak ada sama sekali. Tetapi kalau lihat dari prosesnya, tentu ini dia bersinggungan dengan sesuatu yang haram dan itu adalah babi. Oke. Maka oleh LPOM UI ini dinyatakan haram, walaupun pada bubuk MSG-nya itu tidak ada kandungan DNA babi satupun. Mengapa seperti itu? Maka kita lihat bagaimana fatwa MUI menyatakan pada hukum proses seperti itu. Salah satunya adalah izatama al-alalu wal haramu gulibal haram. Jadi apabila berkumpul yang halal dan yang haram, maka unsur haramlah yang dimenangkan. Sesuatu itu menjadi haram. Jadi kalau tadi kan bakterinya halal,
tetapi dia dihidupkan pada suatu medium yang dia mengandung unsur babi. Maka fatwanya adalah produk setelahnya adalah tentu haram karena dia bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Baik, jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang fermentasi yang non alkohol ya, karena kalau monosodium glutamat itu kan dia hasilnya adalah asam glutamat. Kita masuk ke pembahasan tentang minuman beralkohol. Kalau tadi sudah jelas ya di fatwa MUI tadi kan minuman dikatakan dia homer jika mengandung minimal 0,5% etanol. Maka berdasarkan peraturan hukum positif di negara kita, berdasarkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2003, golongan minuman beralkohol itu boleh beredar, tetapi dengan penggolongan. Karena kalau berdasarkan penggolongan itu menentukan di mana dia boleh beredar. Maka golongan A adalah minuman dengan kadar etanol 1-5%. Kalau fatwa ulama jelas ya, minimal 0,5% itu sudah haram, itu homer. Yang golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5%. Dan yang tertinggi adalah golongan C, 55-55%. Itu kalau berdasarkan hukum positif negara kita. Akan tetapi kalau berdasarkan ilmu syariat, berdasarkan fatwa ulama Indonesia, homer adalah minuman yang dia mengandung minimal 0,5%. Nah, lalu bagaimana hukumnya makan tape? Ini sering ya. Sering ini jadi pertanyaan. Tape itu halal apa haram? Bukannya. Maka monggo dibaca. Jadi pada saat kita proses pembuatan tape, itu memang ada proses yang namanya fermentasi alkohol. Akan tetapi, pembuatan tape ini kan tidak ditujukan untuk homer. Beda jika setelah tape itu terus diperam, dikondisikan, maka dia menghasilkan cairan yang berbusa, beraroma alkohol menyengat. Biasanya apa ya, kalau orang Jawa bilangnya batrek atau apa gitu ya. Tetapi secara berdasarkan fatwa ulama sini untuk makan tapenya sendiri itu ya halal. Gitu. Nah, mungkin yang perlu kita bedah justru produk lain selain tape, yaitu vinegar. Ini lagi hit ya untuk makanan kekinian, makanan-makanan Eropa gitu ya. Biasanya melibatkan fermentasi, produk fermentasi itu vinegar. Vinegar itu apa? Vinegar itu ya cuka itu sebetulnya, gitu kan. Tapi ternyata cuka itu macam-macam gitu ya. Ada yang dari anggur, ada yang apel, nira, kelapa, atau malt. Nah ini ya, botol-botolnya mungkin jarang kenal ya, mungkin jarang kita pakai. Tapi mereka yang suka kuliner Eropa, hati-hati, mereka juga suka pakai vinegar. Apa itu? Ternyata, oke kita bedah. Vinegar atau cuka itu, dia mengalami 2 proses fermentasi. Ya, mungkin sudah mulai ngantuk ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Ini pelajaran kimia. Yang pertama, tahap pertama. Tahap pertama itu gula dirubah menjadi etanol. Siapa yang bekerja? Khamir, Saccharomyces. Apa yang dirubah? Karbohidrat dia menjadi etanol dan karbon dioksida. Jadi fermentasi dia menghasilkan etanol. Yang kedua, setelah itu proses pengubahan etanol menjadi asam cuka atau asam asetat. Jadi cuka itu hasil akhirnya adalah asam asetat, bukan etanol. Etanol itu memang dia dirubah, dia diproses dari etanol yang difermentasikan oleh bakteri Acetobacter aceti. Maka hasilnya adalah asam asetat. Kalau berdasarkan fatwa ulama sih jelas asam asetat, cuka itu adalah halal. Kita lihat. Nah, apa dalilnya? Fatwa ulama itu menyatakan bahwa vinegar itu adalah halal. Karena ternyata cuka atau vinegar itu asal hukumnya adalah halal sesuai dengan firman Allah. Makanlah dari makanannya baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Tidak ada satu nas yang mengatakan bahwa cuka itu haram. Dan diperkuat dengan beberapa hadis. Ya, itu ada hadis riwayat Aisyah, ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ternyata sebaik-baiknya bumbu dan lauk adalah cuka.
Jadi kalau pakai cuka, nggak usah ragu ya, halal. Tapi apakah ada cuka yang haram? Ada. Lihat,